Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Semoga rahmat, karunia, serta hidayahnya selalu tercurahkan kepada kita semua. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada best of the best man, Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nikmatnya Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum singkat tentang pentingnya ikhtiar dan tawakal di dalam kehidupan. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah, salah satu prinsip utama dalam kehidupan yang harus dipegang oleh seorang muslim yang beriman adalah berikhtiar atau berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian menyerahkan segala usahanya tadi atau bertawakal sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita meyakini bahwa Allah yang telah menggariskan dan mentakdirkan segala sesuatu, maka sudah seharusnya kita menggantungkan harapan kita, atau lebih tepatnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak bersandar kepada diri sendiri, tidak bersandar kepada usaha yang telah kita lakukan, dan juga tidak bersandar kepada sesama makhluk yang tentunya tidak memiliki kemampuan dan juga lemah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Artinya, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Perlu kita ketahui bahwa tawakal yang benar adalah tawakal yang disertai dengan usaha atau ikhtiar. Tidaklah benar jika seseorang mengatakan ia telah bertawakal, namun ia tidak melakukan usaha atau ikhtiar dan hanya berpangku tangan. Seseorang yang seperti ini tidaklah disebut sebagai seseorang yang bertawakal, akan tetapi lebih condong kepada seseorang yang pemalas. Dalam kehidupan, tentunya setiap orang ingin sukses dan berhasil, baik itu dalam keinginan dan bidangnya masing-masing. Keberhasilan dalam hidup kita dapat kita capai dengan ikhtiar keras dan bersungguh-sungguh disertai dengan tawakal dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ikhtiar ini, kita semua perlu sabar dalam menjalani setiap prosesnya. Al-Quran menyebutkan bahwa sabar merupakan salah satu bentuk meminta tolong kepada Allah selain daripada sholat. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 45 yang artinya, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Ikhtiar adalah kewajiban manusia, sementara Allah lah yang menentukan hasil akhirnya. Manusia tidak pernah tahu takdir dan karenanya ia mesti terus-menerus berikhtiar untuk dapat menemukan dan menjalani takdirnya tersebut. Dalam proses ikhtiar, tentunya ada sesuatu yang akan manusia alami dan rasakan, yakni perasaan sulit atau sesuatu yang ia anggap akan merugikan dirinya. Padahal, pada hakikatnya, itu semua adalah ujian sementara dari Allah yang mesti ia sikapi dengan perasaan sabar, menahan diri sejenak untuk memikirkan permasalahan yang sedang ia hadapi dengan pikiran yang jernih, mencari solusi, kemudian berusaha lagi dengan jalan yang lebih baik. Sabar adalah sikap baik dalam ikhtiar, bahkan dalam segala hal, baik itu yang manusia nilai sebagai sesuatu yang menguntungkan atau sebagai sesuatu yang merugikan. Karena selalu ada keajaiban dan jalan keluar yang didapatkan oleh orang-orang yang sabar. Terkadang, hal ini muncul pada saat yang tidak kita duga-duga. Artinya, dalam berikhtiar, kita mendahului dua hal. Yang pertama adalah tawakal, yang kedua adalah doa. Perlu kita ketahui, jika seseorang telah bertawakal, namun ia tidak berikhtiar atau berusaha, berarti ia sepenuhnya tidak ingin mengubah nasib. Sebaliknya,
Jika seseorang itu berusaha namun tidak berdoa dan bertawakal, berarti ia melupakan hakikat bahwa manusia tidak memiliki kuasa atas apapun. Nah, kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah, dari penjelasan singkat saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa gigihnya ikhtiar jangan sampai melemahkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kuatnya tawakal kita kepada Allah jangan sampai melemahkan ikhtiar atau usaha kita. Antara ikhtiar dan tawakal harus berjalan seimbang, selaras, dan beriringan. Hal inilah yang menjadi kunci agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kita inginkan serta kita cita-citakan bisa terwujud di kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Karena manusia tidak lepas dari yang namanya salah, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.